Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Kali ini kita akan bahas soal penalaran matematika UTBK SNBT. Yuk kita mulai. Kita bahas soal nomor 1. Di rumah sakit XYZ, setiap hari terdapat 30% pasien baru. Di rumah sakit tersebut diatur alur pembayaran pasien rawat jalan umum. Ya, di sini diperlihatkan diagram alirnya di sisi kanannya. Biaya konsultasi dokter adalah Rp100.000, sedangkan biaya administrasi Rp25.000. Jumlah pasien rawat jalan umum di rumah sakit XYZ dalam 3 hari terakhir disajikan pada tabel. Ya, di tabel bawah ini keterangannya TB itu total biayanya. Oke, di diagram alirnya. Di sini ya kita diminta untuk memilih pilihan yang benar atau salah ya berdasarkan informasi di atas. Pilihlah jawaban dari pilihan benar salah berikut. Jadi ada 3 pernyataan di sini. Pernyataan pertama, rata-rata jumlah pasien baru per hari dalam 3 hari terakhir adalah 240 orang. Nanti kita cek benar atau salahnya. Satu persatu dulu ya. Pernyataan pertama, rata-rata jumlah pasien baru per hari dalam 3 hari terakhir. Jadi kita lihat di sini. Nah, ya. Di keterangan di soal ada 30% pasien baru. Oke. Di sini 3 hari terakhir. Kita lihat saja di sini. Jumlahnya aja dulu dijumlahkan langsung. Gitu ya. Atau paling enak ya. Ini dirata-ratakan ya. Kalau dijumlahkan berarti kan 600 tambah 800 tambah 1000 berarti ini kan 2400 orang, 2400 ya orang, gitu ya. Kalau saya bagi 3 hari ini, Rabu, Kamis, Jumat, berarti kalau kita mau tuliskan rata-rata, jadi 2400 kita bagi 3 hari. 24 bagi 3 itu adalah 8. Ya, 24 bagi 3, 8. Berarti 800 itu per hari. Nah, baru dikalikan dengan 30%-nya. Jadi, 30 per 100 dikali 800. Ini 02-nya kita buat coret. Ya. 30 kali 8 berarti adalah 240. Artinya itu adalah rata-rata pasien baru dalam 3 hari terakhir. Jadi pernyataan yang pertama di sini berarti benar ya. Nah, kita berada di sini. Benar ya? Oke. Sekarang pernyataan kedua. Biaya administrasi yang didapatkan rumah sakit XYZ dalam 3 hari terakhir adalah Rp1.800.000. Nah, ini kita cek kebenarannya ya. Jadi di sini ya, yaitu ada 30% pasien baru di sini, dan untuk 3 hari terakhir berarti ada 2.400 pasien. Maka untuk pasien barunya ya, pasien barunya kita kalikan, yaitu 30%, 30 per 100 dikalikan 2.400. Oke. Ini kita coret nolnya 2. Jadi 30 kali 24 adalah 720 orang. Oke. Nah, inilah yang kita hitung buat administrasinya, yaitu yang 25.000 di sini. Oke.
Jadi tinggal kita kalikan, yaitu 720 dikalikan 25.000. Ini kalau kita kalikan, yaitu 25 kali 72 gitu. 25 kali 2 50, 25 kali 7 175. Kalau kita jumlahkan, ini 1.800 tambah nolnya 4 berarti 1.800.000. Jadi pernyataan yang kedua juga benar. Oke? Sekarang kita cek pernyataan yang ketiga. Jika pada hari Kamis 50% pasien baru memerlukan cek laboratorium dan 50% diantaranya mendapatkan resep obat. Jumlah pasien baru yang harus membayar biaya dokter, laboratorium, dan resep obat adalah 60 orang. Kita cek tabel kebenarannya ya. Jadi di sini hari Kamis, pada hari Kamis 50% pasien baru memerlukan cek laboratorium dan 50% diantaranya, jadi artinya dari 50% memerlukan cek laboratorium itu 50% diantaranya mendapatkan resep obat gitu. Nah, jumlah pasien baru yang membayar biaya dokter, laboratorium, dan resep obat kita cek. Sekarang fokus di hari Kamisnya gitu. Nah, di hari Kamis itu ada 800 orang di sini. Oke. Berarti untuk 50%-nya berarti kan 400 orang itu cek laboratorium, lab aja kita tulis gitu ya. Jadi ada 400 orang. Kemudian ada tambahan lagi di sini kalimatnya, 50% diantaranya mendapatkan resep obat. Oke, berarti 50% dari 50% dari yang 400 orang tadi ya. Gitu. Berarti 200 orang di sini. Ya. Kan di sini karena ada di Kamisnya 800 orang, 50% 400 orang, itu cek laboratorium, kemudian 50% dari diantaranya tuh mendapatkan resep obat, gitu. Pertanyaannya adalah jumlah pasien baru yang harus membayar biaya dokter dan laboratorium. Nah, karena di sini adalah 50%-nya pasien baru, kita tahu bahwa tadi pasien baru adalah 30% dari orang yang rawat jalan ini, gitu. Ini belum kita kalikan dengan 30%. Berarti yang tadi ada 200 orang, kita kalikan lagi dengan 30%-nya. Jadi 30/100 ya. Kita kalikan dengan 200 orang di sini. Kita hitung, kita coret nolnya 2, 30 kali 2 itu 60 orang. Jadi pernyataan ketiga juga benar. Oke, sahabat Edson? Kita bahas soal yang kedua. Screensaver komputer membentuk lingkaran yang semakin membesar. Lingkaran dimulai sebagai sebuah titik di tengah layar, kemudian membesar menuju tepi layar dan berubah warna seiring pembesarannya. Adapun layar komputer berbentuk persegi panjang berukuran 17 inch dengan rasio panjang dibandingkan lebar adalah 4:3. Area tampilan layar memiliki radius 8 inch diukur dari tengah secara diagonal ke sudut. Dan lingkaran screensaver yang akan besar mencapai sudut dalam waktu 5 detik. Screensaver komputer diubah menjadi gambar persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar yang sama dengan layar komputer.
jika luas screensaver bertambah sebesar 23,12 inch kuadrat per detik, screensaver akan menutup layar komputer secara penuh setelah berapa detik, gitu ya. Oke. Jadi di sini kita buat sketsa layar komputernya, gitu. Di sini kita ukurannya kan panjangnya perbandingannya 4:3. Jadi kita bikin aja di sini 4x, di sini 3x karena perbandingan 4:3 gitu ya. Dan karena di sini tampilan layarnya itu 8 inch itu diukur dari tengah secara diagonal ke sudut. Jadi kalau saya buat garis diagonalnya di sini, ya dari tengah sini ke sini itu 8 inch. Maka ini juga 8 inch. Berarti diagonalnya adalah 16 inch. Diagonal layar ya. Diagonal layar itu 16 inch gitu ya. Oke. Nah, berarti kita akan mencari panjang dan lebarnya untuk mengetahui luas yang akan menutupi layar ini, gitu ya. Jadi caranya adalah karena ini Pitagoras 4 3, ini pasti 5 ya. Berarti ini 5x gitu. Nah, gitu. Jadi bisa saya tuliskan 5x sama dengan 16 inch. Gitu. Berarti untuk panjangnya kan 4x. Ya berarti kita cara ngitungnya adalah 4/5 kali 16. Gitu ya. Jadi di sini 64/5 inch. Sudah, biarin saja, nggak usah kita selesaikan karena bukan itu yang kita hasil akhirnya. Lebarnya berarti 3/5 kali 16 juga. Berarti di sini 48/5 inch. Berarti luas layarnya itu adalah 64/5 dikali 48/5, gitu ya. Itu luas layarnya. Nah, karena di sini diinformasikan jika luas screensaver bertambah 23,12 inch kuadrat per detik, ya, per detik, berarti kita cari luasnya dibagi 23,12 inch kuadrat itu. Jadi berarti luas dibagi 23,12 itu, ya. Luas layarnya adalah 64/5 dikali 48/5 per 23,12. Gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung itu sekitar 5, lebih sedikit, ya. Jadi kalimat di sini adalah layar komputer secara penuh itu setelah berapa detik? Karena di sini kalau 5 detik itu belum cukup untuk menutupi layar, maka jawaban yang paling tepat adalah 6 detik. Jadi jawabannya yang C. Kita bahas soal yang ketiga. Gambar di bawah adalah peta jalan pada suatu daerah yang memuat tempat-tempat wisata A, B, C, D, E, dan F. Garis lurus penuh merupakan jalan raya. Terdapat rel kereta api yang menghubungkan tempat wisata D dan C, serta E dan F berupa garis putus-putus pada gambar. Jadi kalau garis putus-putus itu artinya rel kereta api. Jarak tempat antara E dan D adalah 120 km. Johan berada di tempat wisata F dan ingin mengunjungi tempat wisata C dan D menggunakan mobil. Jika 1 liter bensin dapat digunakan untuk menempuh 16 km, jumlah minimal bensin yang diperlukan Johan untuk dapat mencapai tempat wisata terakhir adalah berapa liter? Oke. Jadi di sini kita informasikan dulu, di sini adalah jarak E ke D 120. E ke D 120 km. Ini ada 3 kotak.
Maka satu kotak ini jaraknya adalah 40 km. Oke. Karena Johan ini menggunakan mobil dari F, dia ingin mengunjungi wisata C dan D, minimalnya gitu ya. Jadi kita hitung aja kotaknya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Artinya 9 kali satu kotaknya 40 km gitu. Oke. Dibagi dengan 16 km, karena kalimatnya 1 liter bensin kan menempuh jarak 16 km. Berarti ini tinggal dikalikan dengan 1 liternya. Gitu ya. Jadi kita bagi saja nih, 40 sama 16 sama-sama dibagi 4. Ini 10. Ini 4, berarti 90 per 4 liter, karena kilometernya udah dicoret. Gitu. 90 bagi 4, hasilnya adalah 22,5 liter bensin. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita bahas soal yang keempat. Sebuah kolam renang memiliki tinggi AB 150 cm, sudut ACB theta dengan tan theta 3/40, dan perbandingan panjang PA banding AC 5/4. Panjang permukaan kolam renang adalah berapa meter? Jadi di sini kita lihat bentuk yang segitiga dulu di sini. Gitu. Siku-siku. Ya, ini siku-siku ya. Oke. Ini kan theta. Nah, dari A ke B gitu ya, itu adalah 150 cm, yaitu 1,5 meter. Ini titik C. Di sini segitiga ini berarti kalau tan theta berarti yaitu panjang AB-nya per panjang sampingnya adalah sisi AC. Jadi tan theta-nya kita masukkan. Tan theta-nya di sini adalah 3/40. Jadi sini 3/40 sama dengan AB-nya 1,5 per kita nyari panjang AC-nya. Gitu ya. Ini bisa kita coret. Dapatnya 2, berarti untuk panjang AC-nya 40 bagi 2 ya. Jadi panjang AC-nya adalah 20 meter. Oke. Jadi dari A ke C itu 20 meter. Kemudian diketahui perbandingan PA banding AC itu sama aja 5/4. Ya, 5/4. Jadi kita langsung saja P ke A yang kita cari. AC-nya sudah dapat 20 sama dengan 5/4. 20 bagi 4, ini 5, ini 1. Berarti untuk panjang PA 5 kali 5 25 meter. Berarti ini PA-nya 25 meter. Oke, nah yang ditanya adalah panjang permukaan kolam renang. Berarti itu yang ditanya adalah dari P ke C. Sehingga yang ditanya adalah PC-nya, tinggal kita jumlahkan 25 meter ditambah 20 meter. Jadi jawabannya 45 meter. Jadi pilihan jawabannya adalah yang B. Demikian pembahasan soal penalaran matematika UTBK SNBT. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Bimbingan alumni UI, yakin bisa, pasti bisa.